Pada Wildskin, kita akan diperlihatkan kalau Takemichi, Chifuyu, Kisaki, dan Hanma akan menghentikan Hakai dan mengalahkan Taiju. Kisaki mengatakan, malam Natal adalah saat kita melakukan pertarungan yang sangat penting secara rahasia. Ada yang selalu aku pikirkan, Maiki tidak akan bertahan lebih lama lagi. Ia bertingkah seperti kejadian ini tidak mengganggu dirinya, tapi kematian Baji membuatnya hancur. Chifuyu marah lalu mengatakan, tapi kaulah yang membunuh. Kisaki memberitahu, jika begini terus Toman akan hancur, jadi kita harus mendukung Maiki. Chifuyu tidak mau bekerja sama dengan Kisaki untuk melakukan hal ini. Kisaki mengatakan, kami akan beraksi tanpa anggota Toman tahu, juga tidak menggunakan anggota manapun dari divisi 3 atau 6. Makanya kami membutuhkan kalian. Takemichi, aku benci membuang-buang waktu. Aku ingin jawabanmu besok. Saat pulang, Chifuyu memberitahu Takemichi untuk tidak perlu bergabung dengan Kisaki, dan cukup kita berdua saja yang melakukan ini. Takemichi bertanya, apa kita bisa? Chifuyu marah dan memberitahu Takemichi kalau Kisaki lah orang yang membunuh Baji dan Hina. Takemichi mengatakan, aku paham itu, tapi kita seharusnya berbuat apa? Membunuh Kisaki? Kita tidak bisa melakukan itu. Apa yang benar-benar bisa kita lakukan adalah mengeluarkan Kisaki dari Toman, dan kita harus menghentikan Hakai membunuh Taiju. Aku juga tidak ingin bergabung dengan Kisaki, tapi kalau kita melakukannya, kita mungkin mengetahui hal baru tentang dirinya. Kita bisa saja menemukan bagaimana caranya menendang Kisaki dari Toman. Aku tidak ingin melihat masa depan yang buruk bagi kita lagi. Aku akan bekerja sama dengan Kisaki jika perlu. Jadi tolonglah Chifuyu, bantu aku melakukan ini. Chifuyu mengeluh karena dirinya tidak dapat pacar untuk Natal kali ini. Takemichi berterima kasih karena Chifuyu mau membantunya. Chifuyu bertanya, apa sih yang menyenangkan bertemu dengan laki-laki untuk menghajar pria lain di hari Natal? Selanjutnya, Takemichi dan Kisaki bertemu. Kisaki menanyakan jawaban Takemichi. Takemichi menjawab, kami akan bekerja sama denganmu hingga Natal berakhir. Kisaki mengatakan, keputusan yang tepat, benar-benar membantuku. Chifuyu memberitahu Kisaki, kami hanya akan melindungi Hakai, jadi kami tidak akan akrab-akrab banget dengan kalian. Kisaki merasa kalau ini tim yang kacau. Takemichi memberitahu, kalau satu-satunya yang sama dari kita hanyalah tujuan kita. Chifuyu tidak tahan berada di dekat mereka. Hanma mengatakan, nama tim kita apa? C4U, Hanmas, atau bagaimana kalau tim bunuh mereka semua? Orang lagi serius, si Hanma ini malah bercanda. Keesokan harinya Takemichi berpikir kalau dirinya akan bekerja sama dengan Kisaki. Tapi dengan mendekatinya, ada kemungkinan aku akan mengenalnya lebih dekat. Hina kemudian mengajak Takemichi untuk pulang bersama. Saat pulang, Hina bertanya mengenai ujian akhir Takemichi. Takemichi menjawab kalau itu mudah. Saat duduk, Hina tidak sabar untuk hari Natal. Takemichi berpikir kalau dirinya membuat janji dengan Hina untuk hari Natal, dan itu berarti kedua janji Takemichi berpapasan. Takemichi tidak tahu apa yang harus dilakukan. Naoto kemudian ingin pulang, karena dirinya tidak suka membuang-buang waktu. Takemichi mengatakan, ada masalah apa dia membuang-buang waktu? Dia terdengar seperti Kisaki. Hina setuju kalau Naoto seperti Kisaki. Takemichi menanyakan sekali apa yang dikatakan oleh Hina. Hina mengatakan, ku bilang adikku berusaha mirip Kisaki. Kisaki Teta. Takemichi bertanya, kamu kenal Kisaki? Hina mengatakan, tentu saja aku kenal. Kami di satu sekolah malam yang sama saat masih SD. Kamu juga sudah bertemu dengan Kisaki sebelumnya. Takemichi. Saat masih kecil, Kisaki merupakan murid yang pintar tapi knowledge. Banyak teman-teman sekelahnya mengatakan kalau Kisaki itu anak pintar yang tidak berperasaan. Hina menceritakan kalau Kisaki adalah anak paling rajin di sekolah malam. Dan karena kami tinggal di perumahan yang sama, kami sering pulang bersama. Takemichi tidak tahu kalau Hina dan Kisaki saling mengenal satu sama lain. Karena Kisaki masuk ke sekolah menengah privat, Hina jadi tidak tahu kabarnya setelah itu. Takemichi memberitahu Hina kalau Kisaki sekarang sedang mengurus sebuah geng dan dia adalah kapten di Toman. Hina merasa kalau Kisaki tidak cocok dengan hal itu. Hina memberitahu Takemichi kalau Takemichi dan Kisaki mungkin bisa akrab, meskipun dia mungkin saja kurang sopan.
tapi di dalam sana dia orang yang baik. Takemichi merasa kalau mustahil Kisaki itu orang yang baik. Kisaki itu adalah orang brengsek yang membunuh Hina. Takemichi kemudian bertanya, "Katamu, aku pernah bertemu dengan Kisaki sebelumnya. Kapan itu?" Hina kemudian mengatakan, "Kamu tidak ingat kan? Tapi aku benar-benar mengingatnya. Tapi aku ragu. Aku benar-benar tidak ingin membicarakannya." Takemichi kebingungan. Apakah ada sesuatu yang terjadi? Hina mengatakan, "Hari itu Kisaki dan aku untuk pertama kalinya bertemu. Waktu itu musim panas tahun ke-6 sekolah dasar. Dalam perjalanan pulang dari sekolah malam, ada anak-anak yang sedang menyiksa kucing di taman. Itu Hina ingin menghajar mereka. Kisaki memberitahu Hina kalau itu tidak ada gunanya. Hina menyuruh anak-anak itu untuk berhenti menyakiti hewan. Anak-anak itu mengatakan, 'Aku sangat benci anak-anak,' dengan rasa keadilan yang kuat. 'Hai, kau membiarkan kucingnya kabur. Kalau begitu, kau akan menggantikan kucing itu.' Hina kemudian menangis. Lalu Takemichi datang menendang salah satu anak tersebut. Takemichi mengatakan, 'Pahlawan sudah sampai. Anak SMA keroyokan melawan satu anak cewek. Tidak dalam pengawasanku.' Anak-anak tersebut kesal dengan Takemichi dan sudah dipastikan kalau Takemichi akan babak belur. Hina kemudian menangis. Takemichi mengatakan, 'Kau menangis siapa? Kau lemah. Kalau kau berpikir sedikit ke depan, kejadian seperti ini tidak akan terjadi.' Hina meminta maaf kepada Takemichi. Takemichi pun pergi. Takemichi tidak percaya kalau yang diceritakan oleh Hina itu dirinya. Takemichi menganggap dirinya lemah sekali. Hina bertanya, 'Menurutmu begitu?' Takemichi menjawab, 'Iya. Aku memaksa membantu dan membuat diriku dihajar.' Hina mengatakan, 'Kau tahu kau akan kalah, dan kau tetap datang menyelamatkanku. Itu 100 kali lebih baik dibandingkan kalau kau menang. Hari itu aku jatuh cinta padamu.' Takemichi kemudian mengingat masa lalu, saat dirinya diberitahu kalau Hina dari kelas 2 tertarik kepada dirinya. Takemichi tidak percaya kalau Hina sudah mencintainya selama itu. Sebelum pulang, Hina mengatakan, 'Jangan lupa ya, hari Natal nanti kita bertemu di Taman Umishita.' Hina pun pulang. Takemichi kemudian berlari dan mengatakan, 'Aku harus sesegera mungkin melawan Black Dragon. Hidupku sulit sekarang, tapi aku berjalan di atas matahari.' Takemichi kemudian berhenti berlari dan mengingat kalau Taman Umishita adalah tempat Takemichi mencampakkan Hina. Takemichi mengatakan, 'Tapi kenapa? Aku mencampakkan Hina. 100% tidak mungkin. Malam Natal itu minggu depan. Mustahil aku memutuskan Hina. Lupakan saja.' Seseorang memanggil Takemichi. Saat melihatnya, Takemichi merasa kalau itu Naoto dewasa. Orang itu kemudian mengatakan, 'Senang bertemu denganmu, Hanagaki. Aku adalah ayah Hinata dan Naoto, Tachibana Masato.' Takemichi terkejut melihatnya dan meminta maaf karena tidak sopan. Selanjutnya di tempat makan, ayah Hina mengatakan, 'Istriku bercerita banyak tentangmu. Kau mengencani putriku, benar kan?' Takemichi menjawab, 'Iya.' Takemichi sangat gugup bertemu dengan ayahnya Hina. Ayah Hina menyuruh Takemichi untuk tidak gugup. Ayah Hina memberitahu Takemichi kalau dirinya sangat sibuk, sehingga sulit mencari waktu untuk bermain dengan Hina dan Naoto. Jadi ayah Hina ini mendengar kabar Hina dan Naoto dari istrinya. Ayah Hina mengatakan, 'Khususnya Naoto si bungsu. Dia membenci pekerjaanku karena aku jarang sekali di rumah. Tapi belakangan ini dia mengatakan, aku ingin menjadi polisi, dan itu karena kau.' Ayah Hina berterima kasih kepada Takemichi. Takemichi meminta tolong kepada ayah Hina untuk tidak membungkuk. Ayah Hina lega karena Takemichi sebaik yang diceritakan oleh istrinya. Ayah Hina kemudian mempunyai permintaan pada Takemichi. Selanjutnya, Hina sudah sampai ke rumahnya. Naoto memberitahu mamanya kalau Hina tadi pergi kencan. Hina kemudian bertanya kepada mamanya, 'Mama masih mencintai ayah?' Mama Hina mengatakan, 'Aku sangat mencintainya. Dalam 10 tahun ke depan, Hina ingin memberitahu Takemichi hal yang sama.' Selanjutnya, Takemichi berpikir tentang ayah Hina yang meminta Takemichi untuk putus dengan Hina, karena ayah Hina ingin Hina bahagia. Takemichi mengatakan, 'Aku juga ingin dia bahagia juga.' Ayah Hina mengatakan, 'Kau itu preman. Bisakah kau berjanji untuk tidak menyeret putriku ke dalam dunia itu?' Pada malam hari, kita diperlihatkan Hanma yang sedang kedinginan.
Kisaki bertanya, "Hei Chifuyu, apakah Takemichi akan datang atau tidak?" Chifuyu mengatakan, dia bilang ada sedikit masalah yang akan dia atasi. Kisaki mengatakan, dia tidak membuang kita kan? Kita akan menjalankan rencana kita besok. Chifuyu menyuruh Kisaki dan Hanma untuk masuk dan makan sambil menunggu Takemichi. Di Taman Umishita, Takemichi mengajak Hina untuk putus. Itu dia pembahasan mengenai Tokyo Revenger episode 31. Kalau kalian suka dengan pembahasan ini, jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa juga subscribe dan nyalakan tombol loncengnya, supaya kalian bisa mengetahui video terbaru berikutnya. Dan saya juga akan lebih bersemangat lagi dalam membuat videonya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.